2120 hampir disentuh, dan ya kita anggap saja dia sudah disentuh. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini waktunya untuk turun atau masih bisa mengalami kenaikan? Itu yang akan kita lihat dari grafik untuk hari ini. Dan seperti biasa, kita cek lebih dulu dari US dollar. Oke, ini adalah grafik US Treasury Yield atau imbal hasil Treasury yang ternyata bergerak persis dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Cuman di sini masalahnya adalah candlestick ditutup dengan bullish. Oke, short body candle-nya warna hijau atau bullish. Jadi kita anggap ini adalah bullish harami, tapi apakah akan terjadi kenaikan atau malah penurunan? Ini akan sangat bergantung dari data US PMI Service ya. Jadi kita akan lihat data tersebut apakah jauh lebih baik daripada ekspektasi atau malah lebih rendah dari ekspektasi. So, hati-hati. Meskipun ini adalah bullish harami, bisa saja terjadi kegagalan kalau ternyata harga bergerak di bawah level support ataupun low tadi malam. Artinya di sini kalau kita perhatikan, candle terakhirlah yang akan menjadi pemicu dari pola penurunan kalau sampai ditembus. Tapi kalau dia confirm dengan penembusan di atas, juga kita perlu dengan konfirmasi kenaikan lebih tinggi. Artinya yang diperlukan adalah kenaikan di atas zona katakanlah candle hijau ini, dan itu berarti 4,235%. Oke, itu adalah grafik daily-nya. Bagaimana dengan kondisi dari grafik keempatnya? Posisinya juga kelihatannya masih bisa mengalami sideways terlebih dulu untuk beberapa waktu ke depan. Ini adalah kaitannya dengan peluang berikutnya dari pola penurunannya. Nah, tapi secara keseluruhan harusnya kita bisa bilang ini sudah selesai ya. Jadi kalau saya tarik kemarin seperti ini, kemudian rising wedge-nya, kemudian dia confirm, turun, dan terakhir dia penurunan equal dengan area ini. Ya, oke, berarti masih ternyata punya satu kekurangan, yaitu area support di bawah 4,10%. Jadi kita akan tunggu aja apakah ini akan terjadi penurunannya apa tidak. Tapi bisa saja begini teman-teman, pergerakannya bisa saja turun sekilas, kemudian dia rebound, dan itu berarti ada double bottom yang akan tercipta, atau malah dia langsung turun kembali atau lanjutkan penurunan, dan bahkan bisa saja lebih rendah daripada 4,15%. Nah, ini yang harus kita pahami di sini teman-teman. Kondisinya akan sangat bergantung kepada data ekonomi, jadi tetap sensitif untuk kondisi data sampai nanti malam. Sebaliknya dari US dollar, kecenderungan untuk pola penurunannya kelihatannya juga ya kita anggap ini belum selesai ya. Karena memang target utamanya masih sampai area garis biru itu di 103.20-an. Jadi kalau kita lihat di sini kondisinya masih tetap mengembang di tengah-tengah. Tapi apakah dia akan ada tanda-tanda untuk berbalik? Oke, saya tarik dari sini, kita punya triangle, dan kalau kita imbangi dengan apa yang terjadi dari sisi atas, maka pola penurunan ini adalah bearish wedge, ataupun kita sebut saja ini bearish dari symmetrical triangle ya. Jadi kondisinya, kalau kita asumsi angka tanahnya di situ, maka yang diharapkan adalah kenaikan terbatas lalu kemudian dia turun. Tapi hati-hati karena bisa saja yang kita perkirakan turun malah dia cenderung bullish dan bahkan merangsek naik di atas 104.40 atau setidaknya di atas 104.00 ya. Dan itu berarti pertanda yang cukup buruk untuk emas dan juga kawan-kawannya. Ini kaitannya lagi-lagi dengan data ISM. Tapi apakah dia akan bullish atau bearish ya? Untuk hari ini cek di grafik daily-nya, ternyata candlestick kemarin ditutup dengan doji candle, tapi bentuknya adalah spinning top. So 50-50, kesempatan untuk bullish ataupun bearish untuk US dollarnya masih cukup imbang. Jadi saya anggap di sini kita bisa dapatkan kenaikan ataupun penurunan, tergantung dari candle hari ini, dan itu akan mempengaruhi kemungkinan pergerakan selanjutnya. Oke, berarti kalau begitu kita lihat posisi dari pergerakan pound sterling terlebih dulu, di mana dia sudah bergerak naik dan berhasil tembus di atas level garis trendline ini. Dan triangle-nya sepertinya cukup lumayan ya, tapi masalahnya apakah dia mampu untuk terus berlanjut naik apa tidak? Ternyata memang kita memiliki hambatan yang sangat jelas di sini. Teritorinya 1.2700 dan kemarin itu hanya kurang lebih sampai titik ini ya, 1.2705. Dan bahkan pagi ini belum sama sekali sentuh 1.2700. Tapi normalnya bagaimana? Normalnya adalah saat suatu harga sudah mengalami penembusan trendline, maka dia akan diiringi dengan pullback karena kebetulan di situ ada posisi resisten yang mengganggu, sehingga dia sangat wajar untuk turun terlebih dulu dan kita anggap itu adalah pullback atau retest support. Untuk selanjutnya, setelah itu kita harapkan dia kembali menguji area resistennya dan ada peluang untuk terjadi penembusan sehingga kita akan menarikkan 1.2770-an persis dengan apa yang kita sampaikan kemarin di live streaming. Nah, tapi hati-hati. Karena bisa saja kalau misalkan sampai nanti sore data PMI service dari Inggrisnya jelek, well,
hati-hati mungkin dia akan terjadi double top, lalu kemudian menguji area 1.2650-an kembali, atau bahkan turun kembali di dalam triangle, dan itu berarti 1.2630. Ini cukup menarik, karena nanti malam pun hal yang sama itu akan berlaku kaitannya dengan data Amerika. Kalau data Amerika tersebut menelantarkan atau menenggelamkan dolar kembali, oke, berarti siap-siap lakukan lagi buy di 1.2600 dengan stop loss di bawah 1.2600 tentunya. Nah, posisi itu akan sangat mungkin kan kalau misalkan PMI ataupun ISM PMI dari data Amerika cenderung relatif lemah. Tapi kalau datanya relatif kuat, ya sudah, berarti mau tidak mau dia akan tertekan kembali, dan result adalah penembusan atau diharapkan tembus di bawah 1.2600. Dan itu berarti siap-siap dengan zona 1.2550-an. Oke, daily-nya sangat menunjang untuk bullish, ya, so far, ya. Tapi hati-hati karena dia belum terlalu jauh dari resisten yang sebelumnya ditembus. Nah, sementara untuk crude oil sendiri, kondisinya berbalik turun setelah ternyata dia gagal lanjut naik di atas zona 80.80. Oke, kemarin di live streaming saya sampaikan resisten terdekat yang harus ditembus adalah 80.80 dan juga 81.30. Ternyata tidak tercapai dan bahkan dia melempem di 80.30. Oke, berarti selanjutnya kita akan hadapkan dengan level support 77.70 atau 7700. Dan hati-hati teman-teman, posisi ini adalah level support yang bisa dibilang secara psikologis akan sangat menentukan apakah dia akan lanjut turun seperti itu, atau malah dia akan muncul demand yang lebih, katakanlah mungkin lebih akumulasinya lebih banyak. Kalau itu yang terjadi, berarti Anda segera exit dari posisi sell, siap-siap melakukan buy di zona 7700 atau 76.80. Saya rasa itu yang paling baik. Lalu kemudian, kalaupun misalkan Anda sudah melihatnya kenaikan, hati-hati 79.50, 79.60 itulah area resisten psikologis yang juga sebelumnya sempat menjadi resisten yang cukup kuat. Jadi kita belum tentu akan melihat 80.80 terlebih dulu. Apalagi hari ini, atau lebih tepatnya kemarin ditutup dengan candle bearish, sehingga kalau kita perhatikan sepertinya ini mirip dengan dark cloud cover ya, tapi sayangnya candle kedua relatif lebih rendah daripada candle pertama. Dan memang ya, dia berhenti di zona tengahnya. Jadi kita asumsikan saja mungkin lebih preferable sebagai ya bearish harami, ya mungkin saja. Tapi kondisinya tidak terlalu ideal juga. Tapi yang jelas ini sinyal untuk pola penurunan. Nah, oleh karena itu potensi untuk penurunannya saya perkirakan mungkin hampir sama dengan apa yang kemarin kita sampaikan. Area 77 dan 76 adalah level support psikologis dan diharapkan itu yang akan menjadi support penyangga. Artinya tidak diharapkan untuk turun lebih dalam karena dia memang dalam jalur kenaikan. Setelah tentunya kebijakan dari OPEC Plus kemarin yang sepakat untuk memperpanjang pemangkasan produksi mereka sampai 3 bulan ke depan alias kuartal kedua. Oke, lalu kemudian kita bergegas kepada gold. Posisi gold sekarang ini sedang dalam di atas angin, tapi hati-hati, angin di atas ini cukup terjal dan juga cukup kencang. Saya rasa bisa saja dia berbalik turun dengan sangat cepat kalau ternyata dia kehilangan keseimbangan. Oke, titik keseimbangan baru yang sekarang akan diamati adalah 2110 atau 2104. Jadi, kalaupun misalkan Anda mengincar buy, akan lebih disarankan, lebih preferable atau kita lebih recommended dan kita anggap itu adalah lower risk atau risiko yang lebih rendah, itu adalah di 2104 ataupun di 2100. Tapi dengan stop loss tentunya di bawah 2095. Ini mengingat area 61,8%-nya ada di 2095. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan potensi bullish, apakah masih bisa terjadi? Ya, Anda perhatikan, zona yang di atas ini, kalau misalkan dia tidak tembus 2110, berarti saya anggap itu adalah rectangle, dan you know what to do. Kalau misalkan kita kaitkan dengan bullish rectangle, that means adalah kecenderungan untuk break resistance sangat besar terjadi. Dan itu berarti follow buy bisa dilakukan saat dia confirm tembus 2119.50-an. Ya, so far dia sudah mencoba ya. Tadi dia sempat sentuh 2119.50, tapi lagi-lagi candlenya tetap bearish dan ditutup di bawah 0%. Jadi artinya belum confirm tembus, sehingga kemungkinan untuk berikutnya retest 2110 patut dicermati apakah ada gejala untuk penurunan lebih lanjut atau tidak. Idealnya, saya berharap kita akan dapatkan area antara 2104 ataupun 2100 sebagai level buy yang cukup ideal. Tapi kalau misalkan tidak, Anda boleh pertimbangkan tadi. Bullish rectangle-nya berarti supportnya adalah di 2110. That means you can buy 2108, 2110 antara area tersebut. Nah, kabar bagusnya adalah grafik 4. Kemarin kita sudah sempat bahas tentang Elliott Wave
yang ternyata tidak atau tanpa adanya koreksi yang cukup tajam di bawah 2070-an. Dia stuck, dia tertahan di 2079, dan inilah hitungan terbarunya. Jadi kalau kita asumsikan ini 1, 2, lalu kemudian inilah yang ketiga, karena dia confirm lebih tinggi daripada wave 1, jadi kita asumsikan ini sudah selesai, dan sangat wajar kalau misalkan koreksi diharapkan di 2098 atau maksimum 2084. Jadi teman-teman, posisinya adalah level buy yang paling ideal. Anda punya dua pilihan, tunggu 23,6% di 2098 atau 2084, itu yang paling ideal. Sementara tadi di grafik H1-nya kecenderungan kita ada di 2110 atau 2104. Ya, jadi preferable gini. Kalaupun misalkan dia tembus di bawah 2100, Anda boleh follow sell, tapi target utamanya hanya sekedar sampai 2095, 98 atau bahkan maksimum 2084. Kalaupun misalkan kita lihat dari historical price-nya, maka areal yang paling berguna untuk area support adalah zona 2088, 2091. Selama itu tidak tembus, berarti kita masih tetap dalam jalur kenaikan. So, hati-hati. Posisinya Anda punya beberapa area kriteria yang bisa dijadikan pilihan ataupun opsi lakukan buy. Anda bisa lakukan yang terdekat 2004 atau 2104 atau 2098, atau yang paling jauh adalah 2084. Tapi short selling Anda bisa lakukan begitu tembus 2100, tapi targetnya mentok di 2088. Itu yang paling aman. Nah, sementara untuk menghadapi data nanti malam, saya rasa 2119 itu adalah menjadi trigger, dan kita mungkin akan bertemu dulu 2134 ataupun 2140-an sebelum nantinya dia terkoreksi turun. Karena kalau kita kaitkan dengan Elliott Wave, setelah dia wave kelima nantinya, maka dia akan diharapkan turun A, B, C. Dan itu saya perkirakan baru akan terjadi after data PMI, atau mungkin secepatnya setelah data ADP besok malam, karena kita tidak tahu hasilnya bagus atau tidak, atau saat terkonfirmasi dari pernyataan Powell yang hawkish atau tidak.